Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sari Melati, mahasiswi PGMI Stainu Temanggung semester 3A. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait ujian tengah semester Gasal 2020 mata kuliah Statistika Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Najib Mubarok. Dalam menekuni mata kuliah Statistika Ilmu Pendidikan ini, saya menemukan banyak hal yang sebelumnya belum pernah saya temui, seperti aplikasi SPSS, tendensi sentral, variabilitas, dan masih banyak lagi. Dalam penyampaian materi pun sudah sangat jelas, terperinci, dan runtut. Jadi jika 10 detik saja saya lewatkan, maka saya akan mengulanginya lagi supaya saya benar-benar paham apa yang akan saya kerjakan dalam tugas-tugas berikutnya. Di awal tugas yang Bapak dosen berikan kepada kami, saya sama sekali tidak memiliki gambaran akan seperti apa tugas yang akan saya terima dan bagaimana cara kerjanya. Namun lambat laun sedikit demi sedikit pemahaman itu saya dapatkan dari link YouTube yang beliau bagikan. Nah, di sini yang namanya statistika itu selalu menuntut kita untuk berurusan dengan yang namanya penelitian dan data. Untuk itu saya dan kelompok 1 memilih untuk meneliti nilai tertulis dan nilai praktik bahasa Jawa kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah Yasfi Daseh Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang secara asosiasi pada 18 siswa yang terdiri dari 5 laki-laki dan 13 perempuan. Secara geografis, kawasan madrasah ini terletak di tengah masyarakat yang masih memiliki budaya Jawa yang sangat kental. Selain tradisi dan budaya, saya juga penasaran tentang sejauh mana budaya itu dilestarikan. Apakah hanya tradisi dan budaya saja pada aplikasinya, atau bahkan sudah sampai pembelajaran bahasa dan sastra bahasa Jawa di dalamnya. Untuk itulah, saya dan kelompok 1 mengambil subjek dan variabel tersebut. Dibandingkan dengan nilai tertulis, nilai praktik bahasa Jawa biasanya cenderung lebih tinggi. Hal itu dikarenakan karena keseharian siswa sudah sangat menerapkan kaidah berbahasa dan berbudaya Jawa seperti tata krama berbahasa, unggah-ungguh, sopan santun, dan lain-lain. Sedangkan materi bahasa Jawa yang diajarkan di sekolah sangat jarang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tembang macapat, aksara Jawa, cangkriman, dan materi-materi lain. Meskipun sebenarnya secara tidak langsung siswa itu mampu memahami dalam praktiknya, namun ketika mereka dihadapkan dengan materi tertulis, mungkin akan sangat berbeda dalam penangkapannya. Keduanya memiliki klasifikasi data yang sama, yaitu primer, diskrit, dan rasio. Nah, dalam menyempurnakan hipotesa tersebut, maka kami melakukan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Yasfi Daseh Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang dengan metode pengumpulan data yaitu studi dokumen. Kenapa? Hal itu dikarenakan karena dalam kondisi pandemi seperti ini sangat sulit untuk mengumpulkan anak untuk mengisi angket, kuis, atau penelitian secara langsung yang melibatkan banyak anak dalam satu tempat. Hal itu sangat mustahil untuk dilakukan. Untuk itu, studi dokumen menjadi metode paling akurat dan paling dipercaya untuk dipakai dalam penelitian saya bersama kelompok 1. Klasifikasi data yang kami ambil yang pertama adalah primer, karena kami mengambilnya secara langsung dari wali kelas 2 MISP Daseh tersebut. Kemudian yang kedua adalah diskrit, karena berdasarkan nilai bahasa Jawa yang wali kelas berikan kepada kami, nilai tersebut tidak ada koma di belakangnya. Kemudian yang terakhir adalah rasio. Rasio adalah data dengan fungsi yang lengkap, antara lain mengelompokkan, mengurutkan, bisa dicari selisihnya, dan mempunyai nilai absolut yaitu 0. Data yang sudah kami peroleh kemudian kami masukkan ke dalam aplikasi SPSS seperti yang diperintahkan dan diinstruksikan oleh Bapak dosen. Kemudian dari aplikasi SPSS tersebut kami memperoleh histogram, yang mana histogram tersebut menunjukkan bahwasanya nilai paling banyak didapat oleh siswa itu adalah nilai 76 dan 80, yaitu dengan masing-masing nilai didapatkan oleh 4 siswa. Kemudian nilai tertulis terendah di dalam kelas tersebut itu ada nilai 66, yaitu didapat oleh 1 orang saja. Kemudian yang terakhir adalah nilai tertinggi tertulis di dalam kelas tersebut adalah 84 yang diperoleh oleh 3 siswa.
Sama halnya dengan data tertulis, data praktik juga kami masukkan ke dalam aplikasi SPSS dan kami juga memperoleh histogram daripadanya. Dari histogram tersebut dapat dikatakan bahwa nilai yang paling banyak didapat siswa adalah 88 yang diperoleh oleh 5 orang siswa. Kemudian nilai paling rendah yaitu 78 diperoleh oleh 2 siswa. Dan yang terakhir adalah nilai tertinggi, nilai praktik bahasa Jawa itu adalah 95 dan diperoleh oleh 1 siswa saja. Setelah kita memasukkan semua data ke dalam aplikasi SPSS, kita akan memperoleh yang namanya histogram dan kita juga telah menginterpretasikan histogram tersebut. Nah, selanjutnya kami juga belajar tentang tendensi sentral dan variabilitas. Nah, tendensi sentral itu adalah kecenderungan sumber data itu berkumpul atau berpusat. Pada nilai berapa data itu berkumpul dan berapakah nilai yang mewakili data tersebut. Itulah tendensi sentral. Pada jenjang pendidikan sebelumnya kita juga sudah belajar loh, tapi dengan nama-nama yang berbeda, yaitu mean, median, dan modus. Mean itu adalah nilai rata-rata, median itu adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, selanjutnya adalah variabilitas. Variabilitas ini adalah keberagaman suatu data. Seberapa jauh dan seberapa luas data itu menyebar dari titik pusat, itulah yang dinamakan variabilitas. Nah, variabilitas itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada standar deviasi, yang kedua adalah variansi, dan yang terakhir adalah range. Nah, berdasarkan hasil SPSS yang telah kita amati pada tabel mean, median, dan modus alias tendensi sentral, maka bisa dikatakan bahwasanya 2 data yang kami teliti yaitu data praktik bahasa Jawa dan data tertulis bahasa Jawa itu adalah normal. Mengapa? Karena antara nilai mean, median, dan modus itu saling mendekati dan tidak terlampau jauh jaraknya. Kemudian untuk nilai variabilitas yang telah kita amati pada data praktik bahasa Jawa dan tertulis bahasa Jawa, maka bisa kita simpulkan bahwasanya nilai tertulis itu lebih heterogen daripada nilai praktik bahasa Jawa. Meskipun penyebarannya hampir sama, namun jika kita lihat nilai tertulis itu penyebarannya lebih luas daripada nilai praktik bahasa Jawa. Mungkin baru sampai sana pemahaman saya terkait statistika ilmu pendidikan. Saya mohon maaf apabila dari awal hingga akhir pemaparan yang saya sampaikan ada kekurangan, ada kesalahan, dan ada kesalahpahaman antara materi yang Bapak dosen berikan dengan apa yang saya sampaikan. Saya berharap kedepannya lagi saya bisa mempelajari ilmu statistika pendidikan lebih dalam lagi, lebih bisa memahami lagi. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.